Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di podcast Ruang Tiput. Kali ini Kakak Tiput akan membahas materi untuk kelas 5, yaitu tentang usaha ekonomi. Usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan dan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu ada usaha pertanian, ada industri kecil, ada usaha perdagangan, ada usaha jasa. Usaha pertanian, contohnya seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Yang kedua yaitu industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Industri keramik, kerajinan anyaman, tembikar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah yang kecil sampai menengah. Contohnya, usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong, seperti warung seblak, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola secara perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijit, dan lain sebagainya. Itulah usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan. Yang selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung oleh bersama. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV biasanya dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu seperti perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Nah, selanjutnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ini antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir di usaha milik berkelompok ini adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Itulah usaha-usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Semoga materi yang kakak bahas kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, rajin belajar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ikan hiu melambai-lambai. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.